Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Di video ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dalam mata kuliah pengantar matematika aktuaria. Ini adalah pertemuan yang ke-6, kita akan membahas topik tentang asuransi jiwa. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Di beberapa pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang distribusi survival dan tabel mortalita. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu didefinisikan sebagai janji dari perusahaan asuransi ke nasabahnya bahwa apabila si nasabah tersebut mengalami resiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang, yakni berupa uang santunan atau manfaat kematian ke ahli waris dari nasabah tersebut. Jadi dalam topik ini nanti kita akan menghitung besarnya uang santunan atau manfaat kematian yang akan diberikan ke nasabah dari perusahaan asuransi. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang perlu kalian tahu, perusahaan asuransi dalam asuransi jiwa itu harus menyiapkan beberapa hal. Di antaranya adalah suku bunga. Jadi mereka harus menetapkan berapa suku bunga yang ditawarkan ke nasabahnya. Yang kedua adalah biaya administrasi yang efisien, dan yang ketiga adalah investasi yang aman. Kenapa investasi yang aman? Karena nantinya perusahaan asuransi itu kan akan menghimpun dana dari nasabah-nasabahnya. Nah, dana tersebut itu kan pasti tidak disimpan aja gitu, tapi kan mereka pasti memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara salah satunya adalah mengikuti kegiatan investasi gitu. Nah, selanjutnya lalu sebagai nasabah kira-kira apa yang perlu diperhatikan ketika dia mendaftar asuransi? Yang pertama adalah tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Yang kedua adalah kontrak tertulis antara dirinya sebagai nasabah dan perusahaan asuransi. Jadi harus paham betul isi dari kontrak asuransi antara dia dengan perusahaan asuransi, gitu ya. Nah, selanjutnya dalam kontrak asuransi atau polis asuransi itu ada beberapa hal yang dituliskan di situ. Salah satunya adalah besarnya premi, yang kedua adalah periode pembayaran, yang ketiga adalah besarnya manfaat kematian yang akan diterima oleh si nasabah yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Yang keempat adalah besarnya tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Itu ya, jadi itu adalah konsep dasar yang ada di asuransi jiwa. Nah, selanjutnya setelah kita memahami konsep dasar yang ada di asuransi jiwa, kita akan belajar tentang jenis-jenis asuransi jiwa. Nah, yang pertama adalah asuransi jiwa yang dibayarkan seketika saat kematian. Nah, asuransi ini kita akan membahas di pertemuan yang kali ini. Dan yang kedua adalah asuransi jiwa yang dibayarkan di akhir periode kematian. Itu akan kita bahas setelah UTS. Nah, dalam asuransi jiwa yang dibayarkan seketika saat kematian, kita bisa menghitung nilai harapan dari suatu variabel random yang sudah kita definisikan terlebih dahulu. Di sini kita mendefinisikan Z. Itu adalah suatu variabel random nilai sekarang pembayaran santunan ke nasabah. Jadi kita punya Z ya sebagai variabel random nilai sekarang pembayaran santunan ke nasabah. Maka dari variabel random Z ini kita bisa nyari nilai harapannya, atau dalam aktuaria itu diistilahkan dengan nilai sekarang aktuaria atau actuarial present value, atau dengan kata lain adalah nilai uang sekarang atau present value yang harus dibayarkan untuk mendapatkan sejumlah nilai yang sama pada saat meninggal dalam periode waktu sampai T tahun. Jadi untuk lebih jelasnya, kalau misalkan kita mengikuti asuransi jangka waktunya adalah 5 tahun, maka misalkan dalam kontrak asuransi itu tertulis ketika di tahun kelima kita mendapatkan uang sejumlah misalkan 100 juta. Nah,
Yang namanya actuarial present value adalah uang 100 juta itu kita ke belakangkan, jadi kita hitung ke belakang, ke present value kan, disekarangkan gitu ya. Jadi uang yang kita dapatkan nanti setelah 5 tahun itu kira-kira disekarangkan, nanti kita hitung berapa uang yang perlu kita bayar per periodenya, misalkan bulanan, per 3 bulan, per 4 bulan dan sebagainya, sampai nantinya akan mendapatkan uang senilai 100 juta dalam waktu 5 tahun itu gitu ya. Makanya nanti dalam perhitungan asuransi jiwa kita menggunakan fungsi diskon. Kalau kita membayar cicilan gitu kan, yang maju cicilannya ya, itu kan kita pakai fungsi bunga, tapi karena kita mempresent value kan, atau menyekarangkan nilai uangnya, padahal uangnya itu nanti kita terima periode 5 tahun yang akan datang misalkan, itu kita menggunakan fungsi diskon. Jelas ya? Nah, model asuransi yang dibayarkan seketika saat kematian itu juga diistilahkan dengan asuransi jiwa kontinu, di mana besarnya manfaat dan waktu pembayaran hanya bergantung pada lamanya waktu yang ditentukan saat asuransi diterbitkan sampai tertanggung meninggal. Jadi asuransi yang dibayarkan seketika saat kematian itu terlalu panjang ya, itu sama dengan asuransi jiwa kontinu gitu ya. Nah, dalam asuransi jiwa kontinu yang kita bahas kali ini ada beberapa jenis lagi. Nah, salah satunya adalah asuransi jiwa berjangka N tahun. Ya. Jenis yang pertama adalah asuransi jiwa kontinu yang berjangka N tahun, di mana pembayaran dari asuransi ini, pembayaran manfaat dari asuransi ini dilakukan hanya jika nasabah masih berada di dalam N tahun masa kepesertaannya sejak memutuskan terdaftar menjadi peserta asuransi. Dengan kata lain, dalam asuransi jiwa berjangka N tahun itu uang santunan atau manfaat kematian akan diberi ke nasabah jika nasabah tersebut meninggal masih di rentang jangka waktu keikutsertaannya dalam asuransi berjangka tersebut. Jadi contoh misalkan si A mengikuti asuransi jiwa berjangka 5 tahun. Dari tahun pertama sampai tahun kelima, ternyata di tahun ketiga dia meninggal. Otomatis dia bisa mendapatkan uang santunan dari perusahaan asuransi yang nantinya akan diberikan ke ahli warisnya. Gitu ya. Jadi masih dalam jangka waktunya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan si A itu meninggal setelah jangkanya atau tahun ke-6 misalkan dalam masa 5 tahun itu, dapat nggak uang santunannya? Nggak dapat ya. Jadi dalam asuransi jiwa berjangka N tahun, seorang nasabah itu dapat santunan dari perusahaan asuransi jika dia meninggal masih dalam jangka N tahun masa kepesertaannya dalam asuransi tersebut. Itu konsep dari asuransi jiwa berjangka N tahun. Jelas ya? Nah, selanjutnya karena kita nantinya kan akan menghitung besarnya manfaat kematian ya. Nah, untuk menghitung besarnya manfaat kematian, model yang digunakan itu kita punya dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi manfaat, yang kedua adalah fungsi diskon yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi ZT itu yang nanti kita cari, yakni adalah nilai manfaat kematian pada saat sekarang atau nilai sekarang dari manfaat kematian, atau bahasa kerennya itu actuarial present value, itu bisa dicari dengan rumus BT dikalikan dengan VT, di mana BT itu adalah fungsi manfaatnya atau besarnya manfaat, kemudian VT itu adalah fungsi diskonnya. Kayaknya kalian pernah mempelajari di matematika keuangan, gitu ya. Nah, T di sini adalah sama kayak kita definisikan di pertemuan sebelumnya. T itu adalah variabel random sisa usia yang diasuransikan. Jelas ya? Nah, sekarang ini
Dimisalkan besarnya manfaat kematian adalah 1 unit dan dibayarkan saat seseorang berusia X tahun mengalami kematian. Kalau kalian perhatikan, kita di sini mengasumsikan bahwa besarnya manfaat kematian itu nilainya cuma 1 unit, atau misalkan kita pakainya rupiah ya 1 rupiah aja. Padahal kan secara realita biasanya manfaat kematian kan bisa nyampe 100 juta, 200 juta, 500 juta, banyak ya, gede ya angkanya ya. Tapi karena untuk memudahkan kita dalam perhitungan, biar perhitungannya nggak rumit, angkanya banyak nggak banyak ya angkanya ya, maka kita misalkan bahwa besarnya manfaat kematian itu nilainya 1 unit. Jelas ya? Dimana BT itu adalah fungsi manfaat, akan bernilai 1 jika si nasabah tersebut T kurang dari sama dengan N, dimana sisa usianya itu kurang dari N, atau dia meninggal sebelum jangka waktu keikutsertaannya dia dalam asuransi, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena kita ngomong tentang asuransi jiwa berjangka N tahun. Kemudian si nasabah tersebut tidak mendapatkan manfaat kematian atau manfaat kematiannya senilai 0 jika dia survive atau hidup sampai melebihi jangka waktunya, jangka asuransinya. Jadi misalkan ya tadi asuransinya jangkanya 5 tahun, ternyata dia masih hidup setelah 5 tahun masa asuransi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Kemudian ini VT adalah fungsi diskonnya, di mana VT itu sama dengan V pangkat T, dan Z itu adalah nilai sekarang atau variabel random nilai sekarang dari pembayaran santunannya. Maka kalau kita disuruh untuk menghitung nilai sekarang aktuaria untuk asuransi berjangka N tahun dengan pembayaran manfaat itu sebesar 1 unit dan dilakukan seketika pada saat X mengalami kematian, maka bisa dituliskan dengan EZ, dinotasikan. Nah, kita intinya menghitung nilai harapan dari Z-nya. Nah, karena kita ngomongin aktuaria, maka kita pakai notasi yang lain, yaitu A. Nah, mulai dari pertemuan kemarin ya, kita harus paham betul simbol-simbol yang ada di aktuaria. Kalau kalian perhatikan, coba perhatikan. Ini ada A besar, ini nanti menyimbolkan besarnya asuransi jiwa atau besarnya santunan atau besarnya manfaat kematian yang nanti kita hitung. Kemudian bar, di sini ada bar ya, ada garis atas di atasnya A ya, itu menyatakan bahwa ini adalah nilai asuransi kontinu, asuransi jiwa kontinu, karena nanti kita membahas asuransi jiwa diskrit itu tidak ada barnya. Jadi itu yang membedakan ya antara yang kontinu dan diskrit. Kemudian ada X,2N, itu berarti menyatakan jangka orang yang berusia X dengan jangka waktu N tahun asuransinya. Kemudian kalian perhatikan ada angka 1 di atas X, ini menandakan berjangka, kalau ini adalah simbol dari asuransi berjangka. Silakan kalian pahami betul-betul simbolnya untuk asuransi jiwa berjangka N tahun, seperti ini ya, yang kontinu, tak tambah yang kontinu. Silakan kalian perhatikan. Maka kalau kita nyari nilai sekarang aktuaria untuk asuransi jiwa berjangka N tahun, atau bisa disimbolkan dengan nilai harapan dari Z, ini EZ, itu kan kalau secara statistik bisa dicari dari rumus 0 sampai tak hingga ZT kali FT DT. Ini kan rumus umumnya ya untuk nyari nilai harapan ya, atau nilai ekspektasi. Nah, kalau diturunkan sesuai dengan fungsi di aktuarianya, maka nilai sekarang aktuaria untuk asuransi jiwa berjangka N tahun bisa dicari dengan rumus integral 0 sampai N. Ini karena berjangka, maka integralnya dari 0 sampai N batasnya. Rumus fungsinya itu V pangkat T kali PXT kali mu XT DT,
di mana V pangkat T itu adalah fungsi diskonnya, kemudian PXT, ingat itu adalah peluang seseorang yang berusia X dia survive atau hidup sampai usia X plus T, kemudian mu XT itu adalah fungsi percepatan kematian. Kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya juga. Maka bisa dicari juga dengan rumus ini ya, 0 sampai N. Ternyata rumus diskon ya V pangkat T itu sama saja kita bisa menuliskan dengan E pangkat min delta T. Nah, PXT-nya tetap, mu XT-nya tetap DT. Dimana kalau kalian perhatikan delta di sini itu menyatakan tingkat suku bunga kontinu. Jadi perhatikan ya, delta itu menyatakan tingkat suku bunga kontinu. Maka kalau kita nyari nilai sekarang aktuaria untuk asuransi jiwa berjangka N tahun bisa dicari dengan rumus yang kedua ini. Jelas? Nah, selanjutnya karena kita bisa nyari nilai harapannya atau nilai ekspektasinya dari variabel Z, maka kita juga bisa nyari variansinya. Nilai variansinya rumusnya sama dengan yang kita pelajari ketika kita nyari variansi di statistika. Nih, rumusnya ini. Kalau kalian pengen lihat penjabarannya, silakan kalian lihat di bukunya Bowers. Jelas ya, ini adalah rumus untuk mencari nilai sekarang aktuaria dari asuransi jiwa berjangka N tahun. Nah, selanjutnya untuk jenis asuransi yang kedua yaitu asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance. Nah, di asuransi jiwa seumur hidup, karena dia seumur hidup, maka dapat dinyatakan jika kematiannya itu sampai meninggal, nasabahnya itu dapat santunannya itu kapan gitu sampai dia meninggal. Nih, makanya di asuransi jiwa seumur hidup merupakan asuransi jiwa berjangka N tahun dengan N-nya mendekati tak hingga. Ini artinya sampai si nasabah tersebut meninggal. Di mana fungsi manfaatnya itu senilai 1 ketika dia hidup sampai meninggal gitu ya. Kemudian ini adalah fungsi diskonnya dan ini adalah fungsi pembayaran santunannya. Nah, di asuransi jiwa seumur hidup ini membayar manfaat kematian ketika nasabah meninggal dunia kapanpun. Jadi nanti manfaatnya diberikan ke nasabah ketika nasabahnya itu meninggal kapanpun. Beda dengan yang berjangka ya, kalau berjangka kan dibatasi sampai N tahun. Kalau meninggal sebelum N tahun berarti dia dapat manfaat kematian. Kalau dia meninggal sesudah jangkanya atau N tahun, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi untuk asuransi jiwa seumur hidup beda, dia mendapatkan santunan kapanpun dia meninggal si nasabah tersebut. Jelas ya? Lah, maka kalau kita nyari nilai sekarang aktuaria dari asuransi seumur hidup bisa dituliskan, oh ya, simbolnya berbeda. Ini menyimbolkan A itu adalah menyimbolkan besarnya asuransi jiwanya, barnya itu adalah kontinunya, dan ini kalau seumur hidup cuma dituliskan X. Beda dengan yang berjangka ya. Kalau berjangka ini ada satu yang di atas X, ada titik 2 sampai N yang menyatakan jangkanya. Tapi kalau seumur hidup cuma seperti ini. Rumus tengahnya sama, V pangkat T, PXT, mu XT, DT. Tapi yang berbeda adalah di batas integralnya. Kalau yang berjangka itu batasannya dari 0 sampai N integralnya. Kalau yang seumur hidup batasannya dari 0 sampai tak hingga. Jelas ya? Rumusnya sama, cuma batasan di integralnya saja yang berbeda. Jelas? Kalau sudah jelas, kita nyoba. Oh, ini ada lagi. Kalau yang ini untuk seseorang yang terseleksi pada saat usia X. Ini yang berbeda cuma di rentang usianya saja di rumus ininya. Ini ya, kalau ini jarang dipakai sih biasanya. Tapi ini untuk pengetahuan kalian saja. Jelas ya, jadi sudah bisa membedakan antara asuransi jiwa berjangka N tahun dengan asuransi seumur hidup. Nah, maka untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang pertama. Mari kita nyoba mengerjakan bersama-sama untuk contoh yang pertama.
Di sini diasumsikan jika mortalitas mengikuti fungsi Lx sama dengan 100 min X dengan X atau usianya itu antara 0 sampai 100 dan tingkat suku bunga kontinu atau disimbolkan tadi yang saya sebutkan apa? Delta tadi ya, deltanya adalah 0,05, maka perintahnya kita disuruh menghitung asuransi jiwa kontinu berjangka orang yang berusia 40 tahun dengan jangka waktunya 25 tahun. Gitu ya. Nah, mari kita coba kerjakan bersama-sama. Sekarang kita mencoba mengerjakan contoh soal yang pertama. Kalau kalian perhatikan di sini kita punya dua informasi. Yang pertama adalah mortalitasnya mengikuti fungsi Lx sama dengan 100 min X. Itu informasi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tingkat suku bunga kontinunya itu sebesar 0,05. Kalau yang saya jelaskan sebelumnya, kalau tingkat suku bunga kontinu itu kan disimbolkan dengan delta. Deltanya 0,05. Maka ketika kita ingin mencari besarnya nilai asuransi berjangka untuk orang yang berusia 40 tahun dengan jangka waktunya adalah 25 tahun, maka bisa dituliskan sesuai dengan rumus ini ya. Yang kedua ini berarti gimana? Berarti A ini 40 sampai 25 jangka waktunya sama dengan integral 0 sampai 25 E pangkat min delta T 0,05 T kali PXT kali mu X T dt. Gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan E pangkat min 0,05 T itu kan bisa lah ya nanti untuk diintegralkan. Kemudian PXT-nya itu dapat dari mana? Nah, kalau kalian lihat kita kan punya Lx sama dengan 100 min X. Kalau kalian ingat-ingat, kita tahu simbol Lx itu di topik tentang tabel mortalita. Tabel mortalita di mana Lx itu kan menyatakan banyaknya orang yang berusia X. Berarti kan berupa angka, ya enggak? Nah, kalau misalkan bentuknya Lx itu bentuknya fungsi seperti ini, maka bisa disamakan sebagai suatu fungsi survival. Maka Lx yang di sini karena dia suatu fungsi, maka ini disamakan dengan fungsi Sx. Ini ya, berarti ini sama aja 100 min X. Nah, nanti maka kalau kita nyari PXT ini kan bisa dicari dengan rumus Sx plus T dibagi Sx, ya enggak? Berarti nanti gampang. Nah, maka P40T tinggal P40 kemudian T-nya berapa ini? T, oh ya 40T benar ya. Maka S40 plus T dibagi S40. Jangan bingung, ini saya tuliskan ini adalah X-nya, yang 25 ini bukan T tapi N-nya gitu ya, jadi beda dengan T yang ada di sini. Nah, nanti tinggal dicari S dimasukkan aja ya, berarti 100 dikurangi 40 min T dibagi 100 dikurangi 40, maka P40T 100 min 40 min T dibagi 60. Ini untuk kita mendapatkan P40T nya untuk menghitung ini ke sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita nyari nilai mu xt nya. Nah, ini kalau kalian perhatikan mu xt ini kan rumus percepatan kematian itu, ini kalau dituliskan ini sama aja dengan mu x ditambah t. Gini ya, karena x dan t nya ini simbolnya berbeda. Ini ya.
Nah, mu xt ini sama dengan mu x tambah t, dimana kalau kalian ingat lagi cara nyari percepatan kematian itu adalah, kalau misalkan kita punya fungsi survivalnya ini ya, adalah min S aksen atau turunan pertama dari x plus t dibagi S x, ya enggak? Nah, kira-kira dapatnya gimana? Nah, kalau ini rumus ini diturunkan, berarti coba ini min, ini coba diturunkan, berarti 100 min x min t per ini dt otomatis ya, dibagi Sx nya 100 min x. Maka ini kalau diturunkan berarti berapa ini? Ini 100 min x min t, maka kalau diturunkan terhadap t dapatnya 1 ya, min 1 dikalikan dengan min plus, berarti ini berarti 1 per 100 min x, ya enggak? Ini kan kita nyari mu x plus t nya. Nah, karena x nya 40, ini kita carinya di mana ini ngoret-ngoretnya, ini ke sini. Maka kalau kita nyari mu 40 plus t, berarti dapat diperoleh dari 1 per 100 dikurangi 40 dikurangi t, gitu ya. Ini ya, berarti ini kita dapatkan sudah mu 40 plus t, kemudian ini kita dapatkan P40T. Sudah? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, kita kan sudah mendapatkan masing-masing nilai yang kita perlukan untuk menghitung besarnya asuransi jiwa berjangka untuk usia 40 tahun dengan jangka waktunya 25 tahun ya. Kita kan sudah dapatkan ininya ya. Ini ya, jadi tinggal dimasukkan saja. Berarti integral 0 sampai 25 pangkat min 0,05t dikalikan P40T, kita dapatkan tadi 100 min 40 min T dibagi dengan 60 dikalikan mu 40 plus T, kita kan dapatkannya ini ya. Ini ya, 1 per 100 min 40 min T dt. Perhatikan karena ini perkalian, ini ya, ini dengan ini perkalian, maka tinggal dicoret saja ini. Maka diperoleh integral 0 sampai 25 pangkat min 0,05t kali 1 per 60 dt. Ini tinggal diintegralkan 0 sampai 25 pangkat min 0,05 t dt. Gampang ya, tinggal diintegralkan nanti. Nah, ini hasil kita terakhir ini ya, berarti tinggal diintegralkan saja. Berarti 1/60 berarti kali integral dari pangkat min 0,05t, berarti kan 1 per min 0,05 pangkat min 0,05t, batasnya dari 0 sampai 25. Silakan kalian tinggal memasukkannya saja. 1 per min 0,05 ini berarti pangkat min 0,05 kali 25 dikurangi 0 pangkat 0 ini ya. Nanti dapatnya seperti yang ada di penyelesaian soal ini ya. Nih, dapatnya ini sama ya, ini berarti dapatnya 0,238 tuh. Jadi jelas ya, ini berarti clue-nya adalah kalian
menuliskan rumusnya dulu, rumus yang dicari, rumus dari yang ditanyakan. Nah, setelah kalian nulis rumus dari yang ditanyakan, kemudian kalian hitung atau cari komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menghitung ini yang dicari itu. Nah, kemudian di contoh yang kedua ini diketahui jika suatu polis asuransi jiwa seumur hidup dengan uang pertanggungan senilai 70 diterbitkan atas seseorang yang berusia 30 tahun, manfaat meninggal dibayarkan pada saat meninggal dunia. Berarti ini adalah asuransi jiwa kontinu. Jika probability density function atau PDF-nya dari future lifetime T atau fungsi atau variabel Tx adalah ini PDF-nya ya, dengan T per 70 jika T-nya antara 0 sampai 70 dan bernilai 0 untuk yang lainnya, dan ada deltanya senilai 0,10 atau tingkat suku bunga kontinunya senilai 0,10, maka yang ditanyakan adalah premi tunggal neto atau net single premium. Nah, mari kita coba mengerjakannya ya bersama-sama untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang ketiga ini, kalau kita perhatikan kita punya 4 informasi. Yang pertama adalah asuransi ini adalah asuransi jiwa seumur hidup. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua adalah uang pertanggungan itu senilai 70. Kalau uang pertanggungan itu istilahnya sama dengan uang santunan atau manfaat kematian. Jadi kalau disimbolkan dalam aktuaria itu berarti sama dengan yang ini, BT-nya. BT ini ya. Nah, berarti kalau kita tuliskan BT-nya itu senilai 70. Nah, selanjutnya informasi yang ketiga, kita punya PDF atau probability density function-nya itu ini ya, akan bernilai T per 70 jika T-nya antara 0 sampai 70 dan akan bernilai 0 untuk yang lainnya. Maka kita punya FT-nya ini. Kemudian informasi yang keempat itu deltanya bernilai 0,1 atau 0,10. Delta itu adalah tingkat suku bunga kontinunya. Deltanya 0,10. Maka kalau kita mencari premi tunggal neto atau net single premium, langkah awalnya adalah kita nyari dulu besarnya asuransi jiwa seumur hidup. Berarti A30-nya itu berapa? Gitu ya. Nah, kalau dari yang diketahui kita kan hanya punya PDF-nya, kemudian deltanya 0,10 dan BT-nya itu 70. Maka coba kita perhatikan di rumusnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, karena kita cuma punya fungsi F di sini ya, fungsi PDF-nya, maka kita dikalikan dengan ZT-nya, di mana ZT-nya ini adalah V pangkat T. Maka kalau dituliskan berarti A ini 30 sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga V pangkat T kali F T dt. Ini kalau dituliskan seperti ini, berarti 0 sampai tak hingga E pangkat min delta T berarti min 0,1 T kali FT nya T per 70. Oh ya, silakan kalian perhatikan T-nya di sini ada batas atasnya sampai 70, maka di sini enggak tak hingga ya, tapi 70. Ini 70 gini. Untuk kasus ini ya, karena T-nya dari 0 sampai 70. Maka ini dt. Maka ya ini tinggal diintegralkan. Berarti 1 per 70. Ini integral 0 sampai 70 T kali E pangkat min 0,1 T dt. Nah, silakan diintegralkan. Ini sepertinya pakai integral parsial. Itu ya. Silakan kalian jabarkan.
nanti akan dapat nilainya atau hasilnya itu berapa ini? Oh, ini untuk besarnya asuransi jiwa seumur hidup untuk orang yang berusia 30 tahun ini. Nah, untuk mencari net single premiumnya tinggal mengalikan besarnya asuransi dikalikan dengan manfaatnya atau uang pertanggungan tadi kan 70 ya, dikalikan dengan asuransinya, besarnya asuransi seumur hidupnya tinggal dikalikan saja, ternyata dapatnya 1 min 11 pangkat min 7. Ini untuk mencari net single premiumnya. Jelas ya? Ini kenapa nih angkanya ini rada-rada aneh ya, karena memang angkanya juga aneh di soalnya gitu, tapi nggak apa-apa. Ini ya, ini penyelesaian untuk contoh yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang asuransi tertunda atau deferred insurance. Asuransi tertunda M tahun memberikan manfaat kematian jika nasabah meninggal setelah M tahun menjadi peserta asuransi. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini berbeda dengan asuransi jiwa seumur hidup maupun asuransi jiwa berjangka N tahun. Kalau asuransi jiwa seumur hidup, nasabah itu akan mendapatkan santunan jika dia meninggal kapanpun. Kalau seumur hidup kan kapanpun meninggal dia dapat manfaat kematian ya. Nah, kalau berjangka, nasabah akan mendapatkan manfaat kematian jika dia meninggal antara waktu jangkanya, jadi sebelum jangkanya selesai. Tapi untuk yang tertunda, nasabah akan mendapatkan uang santunan dari perusahaan asuransi jika dia meninggal setelah M tahun, jadi lebih dari M tahun masa asuransi. Jelas ya? Nah, di asuransi ini, asuransi tertunda itu bisa diaplikasikan pada asuransi jiwa seumur hidup dan asuransi jiwa berjangka. Di asuransi jiwa, kalau kalian perhatikan ini, fungsi manfaatnya itu akan bernilai 1 jika dia hidup melebihi M tahun, di mana M itu adalah masa tertundanya. Jelas ya? Dan akan dapat 0 jika dia meninggal kurang dari masa tertundanya. Dengan V T atau fungsi diskonnya itu V pangkat T, dan ini adalah fungsi dari perhitungan banyaknya pembayaran santunan. Maka kalau kita mencari besarnya asuransi tertunda, ini diperoleh nilai harapan ya untuk asuransi tertundanya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini simbolnya berbeda lagi ya dengan asuransi jiwa berjangka dan asuransi seumur hidup. Tertunda itu ada M sebelah kirinya, terus ada slash-nya di sini. Gitu ya, ini menyimbolkan asuransi tertunda. Untuk yang seumur hidup, ini asuransi tertunda yang seumur hidup, maka bisa dicari dengan rumus integral batasnya dari M sampai tak hingga. Rumusnya sama yang tengah, V pangkat T PXT kali mu XT dt. Itu ya. Nah, sedangkan untuk yang berjangka, asuransi tertunda yang berjangka N tahun, ini M-nya tertundanya, tahun tertundanya, N-nya itu jangkanya. Ini simbolnya jangan bingung ya, coba diperhatikan dan dipahami. Maka kalau kita mencari asuransi jiwa berjangka N tahun yang tertunda M tahun, ini disimbolkan seperti ini, itu bisa dicari dengan integral dari M sampai M plus N. Rumus tengahnya sama, V pangkat T PXT kali mu XT dt. Tuh, jadi silakan kalian pelajari betul-betul simbol dalam mencari besarnya asuransi jiwa, baik itu yang berjangka N tahun, seumur hidup, atau tertunda. Ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh soal yang ketiga. Mari kita coba kerjakan bersama-sama.
Di contoh yang ketiga, ini menyatakan bahwa suatu polis asuransi jiwa seumur hidup tertunda 5 tahun, berarti M-nya 5 tahun, diterbitkan atas X, orang yang berusia X, dengan manfaat meninggal dibayarkan pada saat meninggal dunia. Jika diketahui force of mortality konstan mu-nya 0,04 dan deltanya atau suku bunga kontinunya 0,10, maka yang ditanyakan adalah nilai sekarang aktuaria. Jadi kalau kita nyari nilai sekarang aktuaria untuk asuransi jiwa seumur hidup yang tertunda M tahun atau 5 tahun, pakai rumus yang ke-6 ini. Gitu ya. Nah, mari kita coba kerjakan bersama-sama. Contoh yang ketiga ini kita punya berapa informasi? 3 informasi ya. Informasi yang pertama adalah dia tertunda 5 tahun, berarti M-nya 5 tahun. Kemudian mu-nya itu senilai 0,04 dan deltanya senilai 0,10. Yang ditanyakan adalah berapa nilai sekarang aktuaria dari asuransi ini. Ini adalah asuransi seumur hidup yang tertunda 5 tahun. Maka kalau dituliskan dalam simbol aktuaria, itu kan berarti A, ini X, ini begini ya. Kemudian ini 5 tahun dia tertunda. Ini kan kalau sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari ini sebelumnya, berarti kan dari M sampai tak hingga, berarti ini dari 5 sampai tak hingga V pangkat T kali PX T kali mu X T dt. Kalau saya tuliskan ulang, 5 tak hingga. Perhatikan di sini. V pangkat T itu kan bisa berubah menjadi E pangkat min delta T. Saya kurungi ya, saya bunderi ya. Ini bisa berubah jadi ini. Nah, kemudian untuk PXT, karena kita di soal ini tidak diketahui fungsi survivalnya berapa atau LX-nya berapa, maka PXT yang di sini bisa berubah menjadi E pangkat min mu T. Perhatikan, jadi jangan bingung ya, nanti bisa diubah. PXT bisa berubah menjadi E pangkat min mu T. Ini kali mu XT dt. Jelas ya? Nah, selanjutnya tinggal dimasukin saja angka-angkanya, berarti ini sama dengan 5 sampai tak hingga E pangkat min 0,1 T kali E pangkat min 0,04 T kali mu XT. Mu XT nya ini senilai 0,04 dt. Jadi tinggal dihitung saja, ini 0,04 integral 5 sampai tak hingga E pangkat min 0,14 ini ya T dt. Maka nanti diperoleh 0,04 dibagi min 0,14 gini ya, dikalikan E pangkat min 0,14 ini T antara 5 sampai tak hingga batasannya. Nanti hasilnya akan sama dengan di penyelesaian pada contoh soal yang ketiga ini. Ini ya. Oh sorry, harusnya ini negatif ya. Ini silakan diganti, nanti ini negatif semua. Ini nanti ya ini harusnya negatif ya. Maka dapatnya ternyata 0,1419. Jelas? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan langsung di WhatsApp grup. Nah, untuk lebih memperjelas kalian pemahamannya di topik tentang asuransi jiwa yang dibayarkan
di saat kematian ini, silakan, ini ada 3 soal, silakan kalian coba kerjakan. Ini bukan tugas, tapi silakan kalian coba kerjakan, dan nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian nanya seperti biasa di WhatsApp grup. Saran, kritik, dan sebagainya silakan sampaikan di WhatsApp grup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Semoga materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.